Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan FA Cup, yaitu di pertandingan keempat FA Cup antara Manchester City menghadapi Fulham. Ya, kita tahu bahwa Fulham sekarang berada di Championship, di mana Fulham ini salah satu tim yang berada di Championship yang sedang naik-naiknya. Di Championship mereka juga tidak buruk-buruk amat peringkatnya. Jadi Fulham ini cukup sangat merepotkan. Ditambah ada beberapa pemain yang kita tahu bahwa sebelumnya sudah menjadi Liga Inggris bersama Fulham sebelum mereka degradasi. Di situ ada seorang Mitrovic, di situ ada Tosin Adebayo, di situ terus ada dan banyak para pemain-pemain dari Fulham yang dulunya pernah berlaga di IPL tersebut. Nah, kalau kita bicara terkait Manchester City ya tetap Manchester City, di mana mereka menggunakan filosofi gaya bermainnya dengan full possession ditambah dengan kombinasi 1-2 passing sehingga membuat pertandingan menjadi seru dan menjadi kemenangan untuk Manchester City. Nah, bukan cuma kemenangan yang akan kita bahas, tapi bagaimana strategi pemilihan pemain dari Pep Guardiola. Ya, kita tahu secara kualitas tentu Fulham jauh ketimbang dari Manchester City secara kualitas pemain maupun permainan. Maka dari itu Fulham menurunkan tim terbaiknya dan City menurunkan tim yang notabene berlapis antara pemain inti maupun pemain cadangan. Ya, pemain inti dan pemain cadangan City sama aja, sama-sama bagus. Maka dari itu Pep tidak ambil pusing terhadap pemilihan pemain. Bahkan saat konferensi pers, Pep mengatakan bahwa lebih baik kita memiliki 15 atau 16 pemain bagus, selebihnya ditambah dengan pemain akademi sehingga kita mampu bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Maka dari itu Pep sudah membuat komposisi tim ini di Manchester City lebih baik lagi. Terbukti setelah pemilihan pemain untuk pertandingan lawan Fulham, Pep menurunkan banyak pemain yang notabene cadangan, akan tetapi kualitasnya tidak kalah jauh dengan pemain inti yang biasanya Pep lakukan. Nah, di pertandingan saat melawan Fulham ini, City sedikit keteteran di menit-menit awal. Yang mungkin kalau melihat gol kejutan dari pemain muda dari Fulham tersebut, pemain muda attacking midfield dari Fulham, di mana menit ke tidak genap menit ke 10 atau menit ke 8 kalau nggak salah, itu City mengalami kebobolan lebih awal. Menurut saya kesalahan yang terjadi akibat City yang terlalu asik menyerang sehingga ketika dilakukan counter attack oleh Fulham, di mana seorang Nathan Ake yang tidak bisa menjaga atau membaca pergerakan dari striker Fulham tersebut, dari striker Fulham seperti Mitrovic, sehingga bola jatuh ke pemain dari Fulham lainnya dan mampu diteruskan menjadi sebuah gol melalui umpan silang dari sisi sebelah kanan. Tentu tidak menjadi masalah karena 5 menit kemudian City mampu mengimbangi gol dari Fulham, di mana Gundogan yang notabene berada di posisi yang tepat untuk menceploskan gawang. Bukan cuma golnya yang bagus, tapi kombinasi umpan passing 1-2-nya dalam proses terjadinya gol itu sangat bagus, di mana umpan yang sangat kiamik yang dilakukan oleh seorang Joao Cancelo mampu dilanjutkan oleh Riyad Mahrez untuk memberikan umpan kepada Ilkay Gundogan menjadi 1-1. Bukan cuma di situ, seorang Kevin De Bruyne yang menjadi motor serangan di pertandingan kali ini juga memberikan assist dari sepakan pojok setelah 5 menit dari gol pertama City. Setelah itu City menguasai pertandingan, unggul 2-1 dari Fulham. City langsung menguasai pertandingan. Banyak peluang yang diciptakan,
tapi tidak mampu untuk mencoploskan menjadi gol ke gawang dari Fulham. Di situ ada Jack Grealish. Menurut saya Jack Grealish di pertandingan ini kurang begitu maksimal karena banyak peluang yang harusnya dimanfaatkan bisa menjadi gol, akan tetapi Jack Grealish tidak mampu memanfaatkannya. Namun di babak kedua Jack Grealish mampu memanfaatkan peluang sehingga menghasilkan penalti untuk Riyad Mahrez, dan Riyad Mahrez tidak menyanyiakan itu sehingga City mampu unggul 3-1 di awal babak kedua. Setelah itu City mengurung pertahanan dari Fulham. Banyak pemain yang dimasukkan untuk penyegaran seperti Raheem Sterling dan seorang Zinchenko masuk untuk menggantikan Joao Cancelo dan Jack Grealish di situ. Maka dari itu menurut saya pertandingan ketika Jack Grealish diganti maupun pemain yang diturunkan starting line-up-nya diganti seperti Kevin De Bruyne diganti, itu permainan agak sedikit ya kita bisa bilang kurang padu lah. Karena sebelum mereka diganti City sudah unggul 4-1 melalui Riyad Mahrez, lagi-lagi Riyad Mahrez dengan kombinasi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne yang sangat sebagai motor serangan di pertandingan kali ini mampu memberikan assist kepada Riyad Mahrez, gol 4-1. Nah, tapi ketika mereka semua diganti, Riyad Mahrez, terus Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan seorang Jack Grealish diganti, maupun Joao Cancelo diganti, maka mereka agak sedikit keteteran. Tapi yang menjadi hal unik adalah bagaimana pergantian dari Pep Guardiola. Mereka memberikan tim dari pelatih memberikan kesempatan kepada Zinchenko di situ. Mereka memberikan kesempatan kepada James McAtee. Mereka memberikan kesempatan kepada Liam Delap. Tapi dari semua yang diberikan kesempatan, yang paling bagus menurut saya adalah James McAtee. McAtee yang baru saja memperpanjang kontraknya di City memberikan kontribusi nyata ketika diberikan kepercayaan oleh Pep Guardiola untuk bermain sebanyak 15 menit di pertandingan akhir babak kedua, dan James McAtee mampu memberikan kepercayaan Pep. Pergerakan tanpa bola dan dengan bolanya itu sangat bagus. Saya melihat James McAtee ini seperti Phil Foden saat awal-awal memulai debut di Manchester City. Saya menilai James McAtee pergerakan tanpa bolanya mirip David Silva ketika awal-awal menjadi seorang attacking midfielder yang disulap dari seorang sayap. Saya pikir James McAtee mampu memberikan kenyamanan di lini tengah, ditambah duetnya dengan Cole Palmer nantinya ketika Cole Palmer balik, dan Liam Delap. Tapi Liam Delap pertandingan kali ini agak sedikit kurang padu karena satu passing atau satu one touch passingnya masih kurang padu dengan tim yang lain. Walaupun dia menciptakan gol tapi offset, tapi cara pergerakan dia untuk mencari ruang itu sudah cukup bagus, sehingga perlu diasah lagi untuk bisa menjadi lebih baik lagi untuk para pemain muda ini. Cukup satu catatan yang saya sangat kesalkan di pertandingan ini, yaitu Raheem Sterling yang tidak mampu memanfaatkan peluang dan Jack Grealish yang tidak mampu memanfaatkan peluang. Mungkin itu catatan di pertandingan kali ini. Tapi semangat untuk usia muda, semangat untuk berjuang lagi untuk mengasah terutama McAtee dan Liam Delap, dan semoga Jack Grealish dan Raheem Sterling mendapatkan lagi sentuhannya untuk mengasah, membawa Manchester City lebih jaya lagi. Mungkin itu review dari FA Cup kali ini. Semoga City selalu menang. See you.